Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam IPA anak-anak. Ini pertemuan melanjutkan minggu kemarin ya. Kita akan membahas tentang alat pernafasan hewan. Sudah siap untuk belajar? Oke, baiklah. Yuk kita mulai dengan membaca bismillah ya. Biar berkah, biar mudah diterima ilmunya, dan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari hewan yang pertama ya anak-anak, cacing. Nah, cacing ini apa alat pernafasannya? Nah, ternyata lihatlah. Binatang ini menjijikkan, gila nih basa Jawa nih. Tapi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalau nggak ada cacing, tanah tidak akan subur anak-anak. Dan kalau tanah tidak subur, apapun yang ditanam di tanah tidak akan hidup anak-anak. Nah, Allah menganugerahi cacing itu bernafas dengan permukaan kulitnya. Nah, karena cacing itu tidak mempunyai alat pernafasan khusus, sehingga permukaan kulit cacing tanah itu selalu lembab. Nah, ini ada fungsinya. Kenapa kok selalu lembab? Untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Luar biasa bukan? Yang kedua adalah serangga anak-anak. Serangga ini banyak sekali jenisnya. Mulai dari belalang, terus lebah, kepi, dragonfly atau capung, itu termasuk serangga, kupu-kupu. Nah, serangga ini memiliki alat pernafasan berupa trakea anak-anak. Perhatikan gambar yang bagian atas ya. Nah, ini yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru ini namanya trakea. Hewan yang termasuk jenis serangga, contohnya contohnya nyamuk dan belalang, lalat, rayap, kupu-kupu, nah dan lain-lain. Nah, trakea ini apa? Trakea ini adalah pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Stigma itu yang bawah ini. Nah, perhatikan. Ada tanda panahnya biru ya. Kalau yang ini trakea, yang bagian atas ini. Nah, yang bawah ini adalah stigma. Jadi, alat pernafasan serangga itu namanya trakea. Yang ketiga adalah ikan anak-anak. Nah, ikan ini bernafas dengan cara membuka dan menutup insangnya. Lihat penampang gambar ini nak. Ini namanya anatomi insang. Nah, air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas. Air yang banyak mengandung oksigen akan masuk melewati insang. Perhatikan, nih. Ada aliran airnya, ini ada lengkung insang, dan ada penutup insang namanya operkulum. Nah, terus bagian yang samping ini ada filamen insang, ada pembuluh darah, ada organisasi filamen insang. Nah, ini sangat saling berkaitan anak-anak. Nah, sudah tahu alat pernafasan ikan itu namanya pinter, insang. Berikutnya yang keempat adalah amfibi anak-anak. Hewan yang bisa menghabiskan sebagian hidupnya di darat atau di perairan. Nah, contohnya adalah katak. Katak ini bernafas dengan paru-paru dan kulit. Ini kalau sudah dewasa. Tapi ketika masih berudu atau kecebong, katak ini kan hidupnya di air tuh. Jadi dia bernafas seperti kayak ikan dengan menggunakan insang. Nih, yang bentuk yang hijau ini. Bentuknya memang seperti ikan kecil anak-anak. Di sungai atau di selokan depan rumah itu pasti banyak di depannya. Nah, ini telurnya kodok akan berubah jadi kecebong atau berudu. Nah, dia bernafas menggunakan insang. Sementara kalau dia sudah punya ekor, punya kaki, nah dia akan berubah alat pernafasannya dengan menggunakan paru-paru dan kulitnya. Kulitnya ini juga selalu lembab atau basah. Nah, ini fungsinya juga untuk mengikat oksigen. Mudah menangkap oksigen. Sudah tahu sekarang apa namanya alat pernafasan katak? Pinter. Kalau masih kecebong atau berudu dia menggunakan insang, tapi kalau sudah dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Yang kelima adalah reptil anak-anak atau reptilia.
reptil ini bernafas menggunakan paru-paru. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, udara masuk melalui hidung, kemudian dilanjutkan ke batang tenggorokan, dilanjutkan ke paru-paru. Nah, dalam paru-paru oksigen ini akan diserap, sedangkan karbon dioksidanya dikeluarkan. Nah, contohnya yang termasuk reptil ini anak-anak. Komodo, kadal, ular, ini termasuk reptil. Nah, jadi reptil atau golongan reptil dia bernafas menggunakan paru-paru. Jangan salah ya, paru-paru. Nah, ini kalau burung anak-anak. Burung ini juga punya alat nafas dua anak-anak. Ketika dia bertengger atau diam di dahan, di pohon, di tanah, di batu, dia bernafas menggunakan paru-parunya. Tapi ketika dia terbang, dia bernafas dengan menggunakan kantong udara atau yang biasa disebut dengan pundi-pundi udara atau sakus pneumatikus. Nah, sistem pernafasan burung ini terdiri dari trakea, bronkus, paru-paru, dan juga kantong udara tadi. Nah, udara yang dihirup oleh burung akan masuk ke dalam trakea atau lubang memanjang yang bentuknya seperti tabung dari hidung ke tenggorokan. Nah, seperti gambar ini anak-anak, perhatikan. Mulai dari lubang hidung sampai ke kantong udara. Nah, ini jalannya udara anak-anak, jalannya oksigen pada burung. Jadi burung bernafas menggunakan pinter paru-paru. Tapi ketika terbang, ketika dia mengepakkan sayapnya, dia menggunakan kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah, yang terakhir ini anak-anak, mamalia. Hewan mamalia ini ada dua. Ada mamalia yang hidupnya di darat dan ada yang di air atau di laut. Nah, hewan mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Nah, contoh hewan mamalia yang hidup di darat itu seperti sapi, kambing, kucing, kera, rusa. Sedangkan contoh mamalia yang hidup di air contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Lumba-lumba. Oke? Nah, hewan mamalia yang hidup di darat maupun di air, dia menggunakan paru-paru sebagai alat nafasnya. Tetapi mamalia air ini punya lubang khusus pengganti hidung yang berfungsi memasukkan dan mengeluarkan udaranya. Contohnya seperti ini nak, paus. Ketika dia meloncat keluar dari permukaan air, dia akan menyemburkan air bus gitu. Nah, itu dia mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen dari udara bebas sebanyak-banyaknya, baru dia masuk ke dalam air lagi. Nah, beda sama dengan mamalia yang di darat ini seperti manusia cara bernafasnya. Dengan menggunakan paru-paru dan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Sampai sini paham anak-anak? Anak-anak hebat. Kita tadi sudah mempelajari 7 hewan ya anak-anak. Alat-alat pernafasan pada 7 hewan. Mulai dari apa tadi? Mulai dari cacing. Terus apalagi selain cacing? Ikan, katak, serangga, reptil, burung, dan yang terakhir adalah mamalia. Semoga kalian paham ya anak-anak. Kalau belum paham, nanti silahkan sering-sering dibuka videonya dan didengarkan lagi sampai kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.